Perubahan tak terduga di timnas Indonesia. Shin Tae-yong coret Elkan Bagot, strategi baru menggemparkan di lini pertahanan terungkap. Elkan Bagot tidak akan bermain untuk timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Shin Tae-yong memilih untuk tidak menyertakan nama Bagot dalam skuad 23 pemain yang akan bertanding. Alasan ketidakhadiran Bagot tidak dijelaskan oleh Shin Tae-yong yang mengatakan bahwa media sebaiknya bertanya langsung kepada pemain tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa para pemain harus serius dalam komitmen mereka kepada tim nasional, tidak hanya Bagot, tetapi semua pemain. Meskipun Bagot telah menjadi pemain kunci dalam 3 pertandingan sebelumnya, absennya memberi kesempatan bagi pemain lokal Indonesia. Sebab Shin Tae-yong akan menggunakan duet pertahanan dari Persija Jakarta, Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho untuk pertama kalinya dalam kualifikasi Piala Dunia. Ferrari bahkan belum pernah debut dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan Rizky Ridho telah menjadi starter dalam 6 pertandingan sebelumnya. Opsi bek tengah, murni hanya tersisa Jordi Amat dan Justin Hubner saat melawan Irak karena absennya Jay Itzes, yang baru saja menyelesaikan pertandingan penentuan promosi ke Serie A bersama Venezia FC. Indonesia akan menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan 5 hari kemudian mereka akan menghadapi Filipina di tempat yang sama. Indonesia hanya membutuhkan 3 poin lagi untuk memastikan tiket ke putaran ketiga tanpa harus mengandalkan hasil pertandingan tim lain. Ini bukan main-main. PSSI bongkar fakta mengejutkan, pemain keturunan rela tak terima bayaran untuk bela timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Yunus Nusi, Sekretaris Jenderal PSSI, menegaskan bahwa pemain keturunan tidak pernah mengharapkan bayaran untuk bermain di timnas Indonesia. Menurutnya, para pemain yang dinaturalisasi bermain dengan sepenuh hati untuk tim nasional. Yunus Nusi mengungkapkan hal ini sebagai jawaban atas pertanyaan anggota Komisi 10 DPR RI tentang pemain naturalisasi. PSSI saat ini sedang melakukan proses naturalisasi terhadap 2 pemain keturunan, yaitu Calvin Verdonk dan Jens Raven. Kami bersyukur mereka tidak pernah meminta atau menginginkan kompensasi, ujar Yunus Nusi di gedung DPR RI. Lebih lanjut, Yunus menceritakan bagaimana PSSI mendatangkan pemain keturunan. Selain harus mendapat persetujuan dari pemain itu sendiri, proses naturalisasi juga harus mendapat restu dari keluarga pemain. Sebagian besar dari keluarga pemain yang didatangi menunjukkan antusiasme ketika anak atau cucunya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pihak kami yang berkunjung ke Belanda langsung bertemu dengan orang tua pemainnya. Bahkan keinginan untuk kembali ke Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia lebih banyak datang dari orang tua atau kakek neneknya, jelas Yunus Nusi. PSSI berkomunikasi langsung dengan keluarga para pemain naturalisasi, tidak satupun dari mereka meminta bayaran, imbalan, atau hal lainnya. Hal ini sangat berarti bagi kami, tambah Yunus Nusi. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa 1 pemain keturunan meminta bayaran untuk menjadi WNI. Dikabarkan bahwa sosok tersebut adalah Justin Hubner pada April 2023. Namun proses naturalisasi Justin Hubner terhambat karena dugaan tersebut. Pemain keturunan asal Makassar, Sulawesi Selatan baru resmi menjadi warga negara Indonesia pada Desember tahun lalu. Di balik layar, perubahan drastis timnas Indonesia pasca catat sejarah di Piala Asia U23, apa yang akan mengejutkan fans? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan bahwa tim Garuda bermain dengan semangat yang berbeda setelah mengikuti Piala Asia U23. Timnas Indonesia mencapai semifinal Piala Asia U23 setelah mengalahkan Korea Selatan dalam babak adu penalti dengan. Ini adalah pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia yang mencapai semifinal pada turnamen pertama mereka. Namun tim tersebut kalah dari Uzbekistan dalam semifinal dan kemudian kalah dari Irak dalam perebutan peringkat ketiga. Meskipun Garuda hanya butuh 1 kemenangan dari 2 pertandingan tersebut untuk memastikan tempat di Olimpiade Paris 2024. Shin Tae-yong melihat bahwa Piala Asia U23 membawa perubahan signifikan dalam mental dan kepercayaan diri para pemain.
Banyak pemain timnas Indonesia yang turut bermain di Piala Asia U23 dan kemudian dipanggil ke skuad senior yang menjadi salah satu ciri khas era kepemimpinan Sintayong. Pemain seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Pratama Arhan, Justin Hubner, dan Nathan Chuaon adalah contohnya. Dalam sesi jumpa pers setelah pertandingan timnas Indonesia versus Tanzania pada minggu lalu, Sintayong menyatakan pemain muda kami berhasil mencapai semifinal. Perubahan yang paling besar adalah dalam hal mental dan kepercayaan diri. Sekarang kami percaya bisa bersaing dengan siapapun. Marcelino Ferdinand, gelandang timnas Indonesia, juga mengakui bahwa ada perubahan yang dirasakan setelah sukses mencapai semifinal Piala Asia U23. Saya banyak belajar dari pengalaman di Piala Asia U23. Kami telah berubah sebagai tim dan membawa gaya permainan dari U23 ke senior dengan baik, jelas Marcelino. PSSI mengguncang dengan update terbaru. Kondisi rumput GBK mengkhawatirkan jelang laga besar timnas Indonesia versus Irak. Apa yang akan dilakukan PSSI? Rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno telah menjadi perhatian sebelum pertandingan timnas Indonesia versus Irak dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Kamis mendatang. Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif PSSI membagikan video yang menampilkan kondisi terkini rumput GBK menjelang laga tersebut. Video tersebut diunggah Arya melalui akun Instagram pribadinya pada Senin kemarin menunjukkan bahwa kondisi rumput GBK telah membaik dari sebelumnya, meskipun masih ada beberapa bagian kecil yang belum tumbuh rumput. Melalui keterangan yang disertakan, Arya menegaskan kepada pihak GBK untuk mempercepat progres perbaikan agar stadion layak digunakan sebagai tempat pertandingan timnas Indonesia versus Irak. Kondisi GBK tanggal 2 Juni kemarin, kita akan terus dorong pengelola GBK. Semoga kondisinya semakin baik pada tanggal 6 Juni nanti, tulis Arya. Sebelumnya, rumput GBK telah menjadi sorotan warganet dan pecinta sepak bola tanah air karena belum lama ini digunakan untuk konser musik. Ini bukan pertama kalinya hal tersebut terjadi karena sebelumnya GBK juga digunakan untuk konser musik sebelum laga timnas Indonesia versus Vietnam. Kondisi rumput saat itu dinilai tidak layak untuk menjadi tempat pertandingan internasional dan meskipun telah dilakukan perbaikan, kondisi rumput tetap memprihatinkan. Pertandingan timnas Indonesia versus Irak juga akan digelar pada sore hari yang merupakan tantangan tersendiri. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain menjadi tuan rumah untuk pertandingan melawan Irak, GBK juga akan menjadi tempat pertandingan timnas Indonesia versus Filipina pada 11 Juni 2024. Pengelola stadion diharapkan dapat menjaga kondisi rumput tetap baik selama 2 pertandingan timnas Indonesia pada bulan Juni 2024. Terungkap, Sintayong harap berkah di markas timnas Indonesia menjelang bentrokan maut dengan Irak. Apa yang direncanakannya? Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, ingin timnya memenangkan pertandingan melawan timnas Irak. Tim Garuda punya 2 pertandingan besar yang ditunggu-tunggu. Pertama, mereka akan bertarung di 2 laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama akan berlangsung melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis mendatang. Sebelum pertandingan, Sintayong memberikan pujian kepada timnas Irak, menyebut mereka sebagai tim terbaik di grup F. Dia mengakui bahwa Jesus Casas memiliki pemain-pemain terbaik dalam skuadnya seperti Ali Jassim, Aiman Hussein, dan Zidane Iqbal. Meskipun timnas Indonesia kalah pada pertemuan pertama di markas Irak, Shin tetap yakin timnya bisa tampil baik pada pertandingan mendatang. Meskipun tahu bahwa Irak adalah lawan yang tangguh, Coach Shin berjanji akan memaksimalkan kemampuan para pemainnya. Dia ingin memastikan para penggemar tidak kecewa dengan hasil pertandingan, terutama karena kali ini Indonesia akan menjadi tuan rumah. Shin berharap Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa memberikan keuntungan bagi timnya dalam pertandingan melawan Irak. Mereka bukan lawan mudah bagi kami, tetapi ini laga kandang, jadi saya akan memaksimalkan semuanya agar di laga nanti dapat hasil baik, tegas Coach STY. Setelah melawan Irak, timnas Indonesia akan menghadapi laga penting lainnya melawan Filipina pada Selasa berikutnya. Krisis di depan gawang, timnas Indonesia kehabisan keberuntungan.
Perbaikan finishing wajib dilakukan demi hadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru saja bermain imbang melawan Timnas Tanzania dalam sebuah pertandingan uji coba pada Minggu sore di Stadion Madia. Pertandingan tersebut berakhir tanpa ada gol yang tercipta. Meskipun tim Garuda memiliki beberapa kesempatan untuk mencetak gol, namun sayangnya tidak ada yang berhasil dimanfaatkan menjadi gol. Pertandingan ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah bermain imbang dengan Tanzania, tim Garuda akan menghadapi Timnas Irak pada 6 Juni 2024, diikuti oleh pertemuan dengan Timnas Filipina 5 hari setelahnya di Jakarta. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk dapat lolos ke fase selanjutnya. Erwan Hendarwanto yang merupakan pelatih dan pengamat sepak bola nasional memberikan tanggapannya terhadap hasil uji coba tersebut. Meskipun tidak berhasil meraih kemenangan, dia melihat penampilan Timnas Indonesia, terutama di babak kedua, sebagai sesuatu yang positif yang dapat meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Namun dia juga menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap kecepatan pemain Irak serta perbaikan dalam transisi dari menyerang ke bertahan. Dia juga melihat masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama di lini depan. Meskipun memiliki banyak peluang, Timnas Indonesia masih kesulitan mencetak gol. Dia berharap masalah tersebut dapat diatasi dalam pertandingan berikutnya melawan Irak dan Filipina. Dengan waktu persiapan yang tersisa, Erwan yakin Timnas Indonesia dapat meraih hasil positif melawan Irak. Dia menekankan pentingnya memanfaatkan setiap peluang, sekecil apapun, untuk mencetak gol menghadapi tim sekelas Irak. Menggila, Jay Itzes membara. Nilai pasarnya melejit hampir 2 kali lipat setelah sukses bawa Venezia menuju Serie A. Ini rahasia dibalik kenaikannya. Prestasi Jay Itzes membawa Venezia FC promosi ke Serie A Italia membuat nilai pasar bek Timnas Indonesia tersebut melonjak hampir 2 kali lipat. Venezia FC sukses naik ke Serie A Italia setelah menang agregat 1-0 atas Cremonese pada play-off promosi. Pertandingan play-off promosi ini dimainkan dalam 2 leg, di mana Venezia FC menang 1-0 pada leg kedua di Pierluigi Penzo Stadium Senin kemarin, dengan gol tunggal dicetak oleh Christian Gitjar pada menit ke-24. Jay Itzes tampil sebagai starter dan bermain penuh dalam pertandingan tersebut, juga pada leg pertama yang berakhir 0-0. Pada hari yang sama dengan leg kedua, nilai pasar Jay Itzes mengalami kenaikan signifikan menurut Transfermarkt. Pada 3 Juni 2024, nilai pasar bek Timnas Indonesia itu mencapai 43,45 miliar, naik dari asalnya 24,33 miliar pada 25 Maret 2024. Nilai pasar tersebut menjadikan Jay Itzes sebagai pemain termahal kedua di Timnas Indonesia, setara dengan Calvin Verdonk. Namun Verdonk belum sah menjadi WNI dan belum memainkan pertandingan resmi bersama Timnas. Pemain termahal di Timnas Indonesia adalah Tom Haye dengan nilai pasar 52,14 miliar. Jay Itzes bergabung dengan Venezia FC pada Juli 2023 dan menjadi salah satu pemain kunci di pos bek tengah. Selama musim ini di Serie B, Itzes mencatatkan 25 penampilan dengan total 2096 menit bermain. Di playoff promosi, Itzes tampil dalam 4 laga dan mencetak 3 gol untuk Venezia FC.